Ketika Nandar tadi bilang Yesus pencuri, Yesus apa tadi kan sempat ada kan katanya Yesus membalikan atau mengusir pedagang. Tidak ada bukti. Di mana itu menjadi pemberat hukum Yesus? Kamu tadi sempat mengatakan, makanya hukuman salib itu kamu kan nggak ngerti. Nandar, pada saat Yesus hendak disalibkan ada yang bernama Yesus Barabas yang punya hukuman apa teman-teman? Ini katanya ahli Alkitab, kristolog terkenal, evangelis. Kamu baca nggak Alkitab? Di situ ada Barabas yang juga dihukum bersama Yesus. Kenapa dosanya? Mencuri. Kalau seandainya Yesus punya dosa lebih besar daripada Barabas, tidak mungkin kemudian Barabas ikut dibebaskan. Ngerti kamu? Waduh, gini aja logika sederhana nggak ngerti. Saya dibilang katanya emosi, sampai dengan detik ini tidak keluar satupun kata-kata saya goblok dan seterusnya. Perhatikan loh, saya tidak NPD seperti kamu. Inilah suri tauladan Muhammad yang sesungguhnya dalam perdebatan yang singkat namun padat ini kita bisa buktikan. Memang Nandar sangat sedikit dalam membuktikan ayat-ayat dalam Al-Quran. Tidak seperti saya dibombardir dengan pertanyaan, saya jawab dengan Alkitab, dengan data-data. Tapi Nandar, Al-Quran pun tidak berani. Tidak berani dia buktikan bantahan dalam surah Al-Ahqaf ayat 9 tentang nasib Muhammad bagaimana, kenapa dikatakan demikian. Kemudian Nandar juga lebih menunjukkan suri tauladan Muhammad ketika dia merasa lebih menang daripada yang lain. Ini kan salah satu personality disorder, yaitu NPD. Kemudian Nandar juga melakukan yang namanya logical fallacy atau strawman atau red herring banyak sekali ketika saya sudah menjawab. Kalau Yesus itu mencuri, ada hukum dalam Islam namanya luqatah. Luqatah itu artinya hak. Sekali lagi kalau kamu nggak tahu, kamu tanya sama Wafi. Luqatah itu artinya hukum yang memperbolehkan kamu memiliki benda yang kamu temukan di muka umum. Kalau kamu nggak tahu pemiliknya siapa dan pemiliknya tidak datang-datang untuk mengakui yang punya. Itu logika yang sederhana. Ketika Yesus meminta para muridnya untuk mencarikan keledai, kemudian Yesus sudah mengatakan, jikalau saya sudah menjawab, iya, tidak ada yang salah di situ. Tapi pertanyaan saya ketika saya nantangin kamu, mana buktinya ada yang mencari Yesus, keledai yang dicuri Yesus tidak ada. Kamu lari ke Yohanes 21 ayat 25. Tidak satu pun, tidak semuanya dicatat dalam kitab ini dihapus. Mana buktinya kalau dihapus? Berarti pernah ada. Beban pembuktian di kamu. Kamu orang hukum, actori incumbit probatio. Mana buktinya kalau pernah ada? Kalau sama kamu berani mengatakan itu dihapus, kamu itu banyak punya utang data loh. Bilang Yesus kawin nanti di sesi yang lain. Kalau misalkan nanti, nggak usah kamu bawa. Saya berani mengatakan Muhammad itu A, B, C. Kalau saya nggak punya data, saya lebih baik nggak mengatakan. Kamu kan orang hukum. Ngomong sesuatu masa datanya belakangan. Oke, yang berikutnya. Kamu itu menekankan sekali lagi Yesus itu masuk neraka. Sedangkan kamu baca di dalam Alkitab, Yesus itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 naik ke surga. Naik ke atas ke langit. Siapa selain daripada Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga? Kamu tanya sama orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ketika ditanya, Allah fis sama, Allah itu ada di semayam di atas arasy, di atas langit ketujuh. Siapa yang naik ke langit? Kalau Muhammad naik ke langit aja perlu perantara. Beda dengan Yesus dengan kekuatan dirinya sendiri. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ya, itu suri tauladan yang nyata. Kemudian Yesus itu mengasihi, Matius 5. Dalam perikopnya ketika dia berbicara di Bukit Khotbah Bahagia, Matius 5 ayat 9. Maka kesimpulannya teman-teman, dalam debat kali ini saya menghargai Nandar. Saya tidak sama sekali kemudian merendahkan posisi Bang Nandar di sini. Namun agaknya penghormatan dari Bang Nandar itu tampak sia-sia ketika tadi ternyata dia tidak mampu menahan emosi. Katakan saya yang emosian, tapi ternyata dia pun sama. Ya, jadi di sini paling tidak saya bisa menampilkan keunggulan dari sisi kami adalah kami membuktikan dalam Alkitab Yesus tidak berdosa, Yesus itu mengasihi. Kemudian ketika dikatakan Yesus mengatakan orang bodoh itu kepada orang-orang Farisi yang kemudian memelintir ayat Alkitab, maka Al-Quran pun mengatakan yang sama. Ya ayyuhal kafirun, dan orang-orang yang tertutup dan orang-orang musyrik. Al-Quran pun mengatakan yang sama. Jadi tidak beda. Dikatakan demikian karena ada konteksnya. Jadi balik lagi, ketika berbicara dengan tema siapakah suri tauladan yang sejati, saya percaya saya sebagai mantan Islam, saya telah selesai mengikuti Muhammad sesuai dengan jalurnya. Muhammad hanya dengan sampai di pertengahan jalan, tapi dari tengah jalan sampai dengan akhir tujuan saya percaya Yesus yang menuntun saya. Karena yang mampu tahu akhir tujuan hidup hanya Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes bab 16, aku datang untuk menyediakan tempat supaya di mana aku berada dan kamu berada. Tidak seperti Muhammad dalam Al-Ahqaf 9, bahwa Muhammad tidak tahu apa yang diperbuat kepada Allah, dari Allah kepada dirinya dan kepada umatnya. Tapi Yesus tahu, karena Yesus adalah satu-satunya jalan dalam Yohanes 14 ayat 6. Waktu habis, terima kasih.
Oke, sekarang closingku. Waduh, teman-teman, kita menang debat, kalah PK nih. Baik. Ya, nanti next time kita bahas Yesus kawin ya, baru ini. Nah, oke, terima kasih. Ya, sebetulnya saya nggak pernah emosi dari tadi. Saya hanya mencontohkan bagaimana Yesus menyebut orang lain goblok. Ya, ayatnya kan ada, Yesus menyebut orang lain bodoh. Sementara di sisi lain, katanya Yesus itu ke sorga. Ternyata di sisi lain, siapa yang menyebut orang lain bodoh, dia harus ke neraka. Yesus sendiri malah menyebut orang lain bodoh, berarti Yesus berdusta. Ya, apalagi kau katakan dia ke sorga. Dari mana ayatnya? Dari pertama sampai selesai, kau tidak pernah menunjukkan data seperti saya. Sekarang saya tanya, ya, ini closing ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Mereka dibohongi dengan terjemahan, mana ada Yesus ke sorga. Lu ngerti nggak sorga itu apa? Paradiso dalam bahasa Yunani. Kita baca di dalam Markus 16 ayat ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, menurut lu selamat karena lu dibohongi dengan terjemahan. Kita baca di dalam bahasa Yunaninya. Nih gua mah menunjukkan bahasa Yunaninya. Kita lihat nih. Homen haun kurios metato lalesai hautois anele proteiston Uranon. Ternyata bukan sorga, Joseph. Uranon. Aduh, makanya lu gak bisa lawan gua. Lu dibohongi dengan terjemahan. Ini sorga, ini terjemahan salah. Jangan nangis kau, Joseph. Lu nyenggol-nyenggol Yesus kawin. Ada Yesus kawin, bahkan Yesus poligami. Di mana ayatnya? Wahyu 19 ayat ke-7, Yesus poligami, saudara. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Lu baca dalam Yohanes 21 itu. Siapa anak domba itu? Tidak pernah disebut anak domba kecuali Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita baca di dalam bahasa Yunaninya. Hairomen kai agaliometa kai domenten dokshan hautooti elten ho yes ono hoga mosto arnio kai gune. Ternyata Yesus mengawini banyak orang. Ini ada kata apa? Makanya belajar Yunani. Lu malah belajar terjemahan terus. Nih, ternyata Yesus kawin. Kalau Yesus kawin berarti berdosa. Karena yang namanya kawin kan ada oh yes oh no. Aduh. Oh yes oh no. Joseph. Tuh Yesus kawin. Udah gua sampaikan di situ ada. Terus Yesus itu punya iri dengki. Di mana ayatnya? Saya tunjukkan ya. Ayatnya. Ini Yesus berdosa. Nih Yosef. Nih. Kemana-mana ini. Jangan kabur. Jangan nangis. Ini closing aku loh. Nih. Ya Yesus. Ini closing aku ya teman-teman. Lihat ini. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jeder. Nah, jadi ini dosa Yesus. Yesus itu ada iri. Siapa yang tidak suka aku jadi rajanya, maka bunuhlah mereka di depanku. Ini katanya ajaran kasih. Yesus ajaran membunuh. Aduh, saya tunjukkan lagi Joseph. Ada lagi, ya. Ada lagi, mana satu lagi nih? Ya, Yesus itu banyak dosanya. Mencuri keledai tidak ini teman-teman ya. Yesus berdosa. Yesus berdosa. Nih. Nah, si Paulus aja mengakui kalau Yesus berdosa. Ini waktu saya closing. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Berbuat dosa. Ini si Paulus nih 2 Korintus 5 nomor 21. Ya, dia dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Yesus sudah berdosa karena kalian. Karena di dalam ucapan Roma 5:12, upah dosa adalah maut. Ternyata Yesus harus masuk neraka. Karena upah dosa adalah maut loh. Roma 5 nomor 12. Terima kasih Joseph. Jangan kapok diskusi dengan saya. Karena debater Kristen itu jarang yang berani. Kamu sudah nekat karena kamu menantang tema ini. Ternyata kamu bubuk juga.
Terima kasih teman-teman yang sudah tap-tap layar. Setelah ini kita berdiskusi dengan si RK, jangan kemana-mana. Ternyata menurut labelnya Kristen, Yesus berdosa dan masuk neraka. Siapa yang menyebut orang lain bodoh, maka harus diserahkan ke neraka. Terima kasih Joseph. Jangan marah ya, Sep. Nanti kita